Ada rekamannya. Assalamualaikum Ada warahmatullahi rekamannya Pak Agus, Pak wabarakatuh. Gugu. Bu Irfani, bagaimana kabarnya hari ini? Ini Pak Waludin gimana ini telepon aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Telepon udah Kak, ditelepon Pak sehat. Dani. Bapak sendiri sehat? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Ibu bagaimana Atau Bu anak-anak di Lintang kelas aja minta sekarang tolong bagaimana ke Bu Bu? Lintang aja ke PP-nya. Anak-anak alhamdulillah Pak, PP-nya masih aja semangat telepon, minta belajar. temenin dulu jadi yang Oh iya, direkamnya Pak ada apa Waludin. nih? Apa yang ingin Ibu bicarakan pada sore hari ini? Iya Pak, ada yang ingin saya bicarakan masalah murid-murid saya di kelas. Ada beberapa kendala dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, ketika saya bilang, ayo anak-anak belajar matematika, mereka itu terlihat tidak semangat dan kelihatan yang takut gitu. Terus yang kedua, kemampuan operasi hitung, terutama operasi hitung perkalian, mereka itu masih kurang. Terbukti ketika ada soal perkalian, mereka itu menyelesaikan soalnya itu masih terhadap ke tabel perkalian. Karena mungkin waktu di kelas 5 oleh gurunya itu dibolehkan untuk melihat tabel perkalian. Jadi mereka terbiasa terbawa sampai ke kelas 6 untuk melihat tabel perkalian. Ya, jadi sore ini Ibu akan membicarakan masalah anak-anak di kelas Ibu. Yang pertama, ketika saya bilang kita belajar matematika, mereka terlihat tidak semangat dan takut. Kemudian yang kedua, kemampuan operasi hitung perkalian murid saya masih kurang. Terbukti ketika ada soal matematika, mereka melihat tabel perkalian. Karena waktu di kelas 5 dibolehkan melihat tabel ya Bu. Jadi mereka kejuaraannya. Pak Dani Usma lagi tanding. Ya, Bu. Nah, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan ya udah kita jangan kalau lagi basket basket dulu aja. Iya Pak, yang saya harapkan saya mendapatkan solusi terbaik dalam pembicaraan ini. Karena menurut saya materi apapun pada pelajaran matematika pasti berkaitan dengan perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Ya baik, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi terbaik dari pembicaraan ini ya Bu. Kalau menurut Ibu, siswa yang berhasil dalam pelajaran matematika itu yang seperti apa Bu? Kalau menurut saya, murid yang berhasil dalam pelajaran matematika itu murid yang sudah menguasai operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, jadi siswa yang sudah bisa operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dikatakan siswa yang berhasil ya Bu. Nah, kalau siswa yang berhasil dan ideal itu misalnya nilainya 10. Kondisi siswa itu sekarang ada di level berapa kalau dinilai dari 1 sampai 10? Untuk sekarang mungkin ada di level 6 ya Pak, karena mereka masih tergantung pada tabel perkalian. Oke, baik Bu. Jika misalnya mencapai kondisi 10 itu susah, perlu nggak ada suatu ide yang bisa Ibu wujudkan agar anak bisa mencapai nilai 10 itu? Iya Pak, kemarin kan ketika saya lagi nonton TikTok itu menemukan guru yang mengajarkan perkalian menggunakan jari matika. Nah, saya tertarik untuk menerapkannya ketika saya kepada anak-anak. Nah, itu bagus Bu. Nanti coba Ibu terapkan perkalian menggunakan jari matika. Berarti solusi sudah ada ya Bu untuk masalah yang pertama. Nah, untuk masalah yang kedua, apakah Ibu ada solusinya? Kalau untuk yang kedua, mungkin saya akan membuat pembelajaran matematika itu menjadi menarik ya Pak ya. Nah, kalau ada media pembelajaran yang mendukung, anak-anak Ibu itu bisa mampu dan bisa diterapkan Bu. Iya bisa ya Pak ya. Untuk media pembelajaran mungkin saya akan membuat soal matematika itu dalam bentuk kuis online agar anak-anak tertarik dan lebih semangat belajarnya. Oh begitu Bu. Lalu kira-kira apa yang dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran tersebut? Saya membutuhkan soal-soal, latihan, kemudian laptop, nanti untuk pelaksanaannya mungkin ada proyektor dan printout barcode, nanti kan menggunakan Quizzes gitu Pak. Iya baik, apakah Ibu menemukan kendala dalam membuat media pembelajaran tersebut Bu?
Kalau untuk kendala, mungkin dalam pembuatan soal ya Pak, yang dimasukkan ke dalam aplikasi kuis itu membutuhkan waktu. Nah, kemudian ada seseorangkah yang bisa membantu Ibu dalam pembuatan media pembelajaran tersebut, Bu? Ada Pak, rekan sejawat yang sama-sama mengajar di kelas 6. Ya, kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa lama dalam membuat media pembelajaran tersebut? Mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari, Pak. Ya, baik. Kalau begitu, adakah seseorang yang bisa membantu mengingatkan Ibu dalam komitmen membuat media pembelajaran ini? Ada Pak, teman saya yang sama-sama di kelas 6 dan teman saya lagi yang di kelas 1 itu cukup buat mengingatkan saya. Ya, ada berapa orang yang bisa Ibu yang bisa diajak berkolaborasi oleh Ibu? Untuk rekan yang bisa diajak kolaborasi ada 3 orang yang memang sudah paham dalam IT. Baik, jika boleh saya akan merangkum pembicaraan kita. Ibu punya hambatan dalam pembelajaran matematika ya Bu, tapi Ibu sudah menemukan solusi. Apa yang Ibu dapatkan dalam pembicaraan ini Bu? Apakah sesuai dengan tujuan awal? Ya Pak, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya dan sudah sesuai dengan tujuan awal pembicaraan kita sore ini. Ya, baik Bu. Kita ada di sesi akhir nih Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang nih? Ya, alhamdulillah perasaan saya sekarang lebih tenang Pak, karena sudah membicarakan permasalahan ini dengan Bapak dan saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih Pak Dudi sudah mau mendengarkan saya dan memberi saya solusi. Terima kasih Bu, sama-sama Bu Ilvani. Ya. Assalamualaikum Pak Dudi, bagaimana kabarnya sore ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah ya Pak. Ya. Gimana Pak, anak-anak di sekolah belajarnya? Alhamdulillah Bu, masih semangat belajar di dalam kelas. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Gimana Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan pada sore hari ini? Begini Bu, ada hal yang kurang saya pahami nih dalam mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Bu. Oh, jadi yang ingin Bapak bicarakan itu mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya Pak ya. Apa Ya, yang Bu. ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita pada sore hari ini? Nah, yang saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi dan metode yang tepat dan terbaik dalam pembicaraan ini, yaitu masalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu. Oh iya, jadi Bapak ingin mendapatkan solusi terbaik dalam masalah Bapak, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya. Ya. Seperti apa penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang tepat menurut Bapak itu? Nah, berdasarkan referensi yang saya baca, Bu, dan saya pahami, yaitu dengan cara anak-anak dikelompokkan berdasarkan kemampuan gaya belajarnya. Nah, berdasarkan pemahaman Bapak tersebut, metode pengelompokan seperti apa yang berdasarkan gaya belajar anak sehingga bisa Bapak terapkan dalam pembelajaran di kelas? Nah, yang bisa saya terapkan yaitu dengan murid dikelompokkan berdasarkan gaya belajar secara visual, yaitu dengan banyak gambar dan video. Kemudian auditori, yaitu dengan mendengarkan dan berdiskusi. Kemudian yang selanjutnya adalah kinestetik, Bu, yaitu dengan banyak praktek dan mendemonstrasikan. Nah, berarti jadi kalau sudah semua murid mengikuti gaya belajarnya, bisa dikatakan siswa yang berhasil ya Pak ya? Iya. Nah, kalau siswa yang berhasil dan ideal itu misalnya nilainya 10, kondisi murid Bapak sekarang ada di level berapa kalau dinilai dari 1 sampai 10? Nah, kalau untuk sekarang ada di level 6 mungkin Bu ya, karena belum memahami betul tentang gaya belajarnya sendiri, Bu. Oke, baik Pak kalau begitu. Misalnya kalau sampai kondisi 10 itu susah, apa yang perlu Bapak lakukan atau strategi apa yang akan Bapak lakukan?
Nah, saya akan menggunakan metode konten, kemudian proses dan produk agar murid lebih memahami gaya belajarnya sendiri dalam pembelajaran di kelas. Ya, untuk media pembelajaran apa yang digunakan dalam mendukung gaya belajar murid Bapak itu? Nah, mungkin media yang saya gunakan adalah berupa video, gambar, dan alat peraga lainnya. Oke, berarti Bapak sudah menemukan solusinya ya. Apakah ada solusi lain untuk melengkapi agar pembelajaran dipahami murid? Ada Bu, yaitu diberikan keleluasaan dalam memilih gaya belajar mereka sesuai dengan keinginannya. Ya, untuk membuat media pembelajaran sendiri, apa aja yang Bapak butuhkan? Nah, selain sarana prasarana yang ada di sekolah, kita juga bisa membuatnya dengan alat-alat dan bahan sederhana yang ada di sekitar kita, Bu. Ya, bagus itu Pak. Jadi melibatkan alam sekitar ya Pak ya. Nah, untuk pembuatan media pembelajaran tersebut, apakah Bapak menemukan kendala atau hambatan? Ya, tentu ada Bu, kalau hambatan misalnya keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Oke. Kira-kira siapa saja Pak yang Bapak libatkan dalam pembuatan media pembelajaran tersebut? Nah, saya akan melibatkan dalam membuat media pembelajaran tersebut yaitu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian juga melibatkan murid dan juga melibatkan orang tua murid. Oh iya, bagus ya Pak ya. Berapa lama waktu yang Bapak butuhkan dalam membuat media tersebut? Kemungkinan dalam membuat media yang saya buat diperkirakan 1 minggu. Ya, Bu. Nah, dalam membuat komitmen tersebut, apakah ada seseorang yang bisa membantu Bapak mengingatkan? Ada Bu, tentunya Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat yang biasa mengingatkan saya, Bu. Oke, dari stakeholder yang ada di sekolah, siapa saja yang bisa diajak berkolaborasi? Nah, dari stakeholder yang di sekolah yang bisa ajak berkolaborasi yaitu 5 orang rekan guru yang saya ajak untuk berkolaborasi. Oke, baik ya Pak ya. Setelah saya mendengarkan pembicaraan Bapak yang Bapak sampaikan, saya dapat merangkum apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Namun ternyata Bapak juga sudah menemukan solusi ya. Kira-kira apa yang Bapak ambil dari pembicaraan kita hari ini dan apakah sudah sesuai dengan tujuan awal tadi? Ya Bu, mudah-mudahan sudah ya, saya menjadi lebih paham, lebih mengerti tentang bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap gaya belajar murid yang nanti akan dilaksanakan di dalam kelas. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, Bapak sudah mendapatkan solusi. Sekarang kita sudah ada di sesi akhir. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak nih? Alhamdulillah Bu, terima kasih ya atas semuanya, karena saya merasa senang. Saya akan menerapkannya pada setiap pembelajaran di kelas dengan metode pembelajaran berdiferensiasi di mana anak bisa mengetahui gaya belajarnya sendiri sehingga anak bisa lebih nyaman, aman, dan menyenangkan dalam setiap pembelajaran. Ya, Terima Pak. kasih ya Bu. Sama-sama Bapak.